Hai sob, assalamualaikum. Selamat datang di Jadil Hebat bersama dengan Kapten Brian. Oke, kali ini kita akan ngomongin tentang mindset lagi gitu ya. Kalau kemarin kita ngomongin marketing, hari ini kita ngomongin mindset. Kita memiliki mindset yang terus berkembang, betul nggak? Sepakat nggak? Karena apa? Setiap hari kita tuh akan belajar dan ada banyak masukan-masukan atau ide-ide baru atau mungkin pemikiran-pemikiran baru yang kita dapatkan seiring berkembangnya dengan usia kita yang bertumbuh terus-menerus. Nah, kita ada mindset yang saya pengen ceritakan. Ini sering sekali ketika saya sharing ya, pasti ini saya ceritakan tentang bagaimana kita memiliki tujuan hidup dan target yang spesifik tadi. Oke, kita langsung saja ya. Misalnya nih gini, sering sekali ya saya tanya deh sama Anda semua ya, bahwa contoh siapa yang pengen umroh gitu. Saya gitu misalnya, saya mengatakan saya pengen umroh. Oke, kemudian berapa lama atau kapan pengen umrohnya? Biasanya mengatakan secepatnya. Nah, padahal secepatnya itu besok itu secepatnya bukan, ya kan? Nah, ketika besok itu secepatnya, berarti besok kita bisa berangkat gak? Nah, oke, bisa berangkat ketika ada yang ngajak mas gitu ya, ketika ada keajaiban. Nah, itu dia yang harus kita pahami bahwa oke, mayoritas kita itu terlalu berharap dengan yang namanya keajaiban. Padahal, apakah keajaiban itu bisa datang terus-menerus? Jawabannya enggak. Nah, coba saya kasih sedikit insight gitu ya, yang saya pelajari juga bagaimana sih kita harus memiliki tujuan hidup yang spesifik tadi. Silahkan, saya menghormati bagi Anda yang merasa bahwa tidak perlulah mas seperti ini, silahkan, nggak masalah. Tapi ya kita masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri dan kita punya cara menjalani hidup sendiri-sendiri. So ya saya respect juga kepada Anda yang mungkin tidak sepakat dengan hal ini, tapi semoga ini bisa bermanfaat. Nah, yang pertama kita harus pahami adalah kita harus bisa mengetahui titik di mana kita saat ini berada. Nah, saya itu paling senang adalah gambar orang begini. Nah, titik kita berada di sini ini adalah kita ngomongin tentang keadaan sekarang. Ya, atau kita bilangnya adalah present state. Seperti itu. Bagaimana keadaan kita sekarang itu menentukan kita akan ke depan seperti apa. So, di sini ada yang namanya desire state. Ya, saya gambar agak tinggi misalnya ya. Di sini ini adalah keadaan yang diinginkan atau desire state. Nah, kita harus pahami ini dua hal ini. Ya. Oke, keadaan sekarang saya misalnya. Keadaan sekarang saya adalah saya memiliki penghasilan misalnya nih gitu ya 5 juta per bulan misalnya nih. Oke, kemudian saya pengen keadaan yang diinginkan itu saya pengen punya penghasilan misalnya 20 juta per bulan ya. Nah, dengan kita memiliki cita-cita seperti ini maka ada jarak yang harus kita pikirkan. Betul ya? Ada jarak dari keadaan yang sekarang ada ya, dengan 5 juta tadi sampai akhirnya 20 juta. Itu tuh bagaimana? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kalau misalnya kita kerja di kantor, oke, bagaimana caranya saya bisa naik jabatan saya? Bagaimana perusahaan saya yang saat ini sedang bekerja itu tuh bisa bertumbuh terus sehingga saya memiliki gaji yang layak seperti 20 juta tadi, seperti itu. Nah, itu bisa kita set up seperti itu gitu kan. Apakah lingkungannya itu bisa mendukung ya? Kemudian dari atasan Anda itu bisa support di sana dan sebagainya. Kalau tidak ya sudah, leave it, cari yang lain. Tapi kalau memang iya ada visi yang ada di dalam perusahaan itu, silahkan bisa dimaksimalkan bersama-sama. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Anda seorang pemilik bisnis gitu ya, ini lebih gampang lagi untuk set up, tetapi lebih struggling lagi untuk bisa naik gitu ya. Misalnya, oke, paling gampang saya coba hapus deh yang ini tadi. Ya, keadaan sekarang saya masih belum misalnya bagi yang belum umroh gitu ya. Oke, saya belum umroh nih misalnya ya. Kemudian kita pengen umroh. Nah, pengen umrohnya itu kapan? Umroh itu butuh berapa sih? Oke, kita nggak punya tabungan nih misalnya, anggaplah sekarang umroh itu butuh misalnya 30 juta. Nah, ketika kita punya 30 juta, tanggungan 30 juta, so kita harus bisa mulai menata dari sekarang kita harus nabung berapa. Nah, dari 30 juta di sini 0 nih tabungan kita. Misalnya kita pengen umrohnya selama let's see misalnya 5 tahun dari sekarang. Ya.
5 tahun dari sekarang, maka nanti setiap tahunnya ya. Oke, setiap tahun kita harus nabung berapa? Misalnya kalau 5 tahun, kehapus semua nih. Sebentar. Oke. Kalau 5 tahun berarti 30 juta dibagi 5 tahun berarti berapa? Berarti adalah 6 juta. Nah, jadi per tahun kita harus nabung 6 juta. Apakah kita sudah punya tabungan 6 juta per tahun? Kalau sudah, nah kenapa kita masih belum berangkat sampai sekarang? Nah, itu pertanyaan pertama. Kedua, misalnya nih, kita punya tabungan 6 juta. Ya, ambil 1 bulannya dulu, 6 juta. 6 juta kita bagi 12 bulan. Oke, berarti per bulannya kita harus punya berapa? 500.000 per bulan. Oke, 500.000 per bulan nih. Apakah kita punya tabungan 500.000 per bulan? Ya, oke. Kemudian yang ketiga, ketika kita 500.000 per bulan, berarti perharinya berapa? Ya, let's see, misalnya anggaplah berapa nih? 17.000 sampai 20.000. Gitu. Apakah kita sudah nabung 20.000 per hari? Kalau belum, nah gimana caranya kita bisa punya penghasilan minimal 20.000 per hari? Karena 20.000 per hari ini nih baru hanya untuk umroh, belum untuk makan, ya kan? Untuk keperluan yang lain dan sebagainya. Nah, dengan cara ini maka hidup kita bisa lebih berkembang terus menerus. Ya, jangan sampai kita bingung hari ini ya kita mau melakukan apa. Karena kalau seperti ini kita punya target, oke, minimal hari ini saya harus punya penghasilan atau tabungan 20.000 per hari. So, saya akan ngapain? Gampang, banyak caranya. Ya, kita semua jualan, oke, jualan bisa ditawarin seperti itu, gitu ya. Kalau misalnya kerjanya dimaksimalkan supaya apa? Supaya bisa naik jabatan, supaya bisa dapat penghasilan yang lebih. Nah, dengan seperti itu, maka kita bisa memiliki mindset yang bertumbuh terus gitu ya, dan kita punya tujuan hidup yang jelas. Ya. Ada yang mengatakan, "Mas, saya nih sudah expired nih umurnya gitu ya, sudah merasa lansia tetapi kok nggak pantas seperti itu." Ya, saya tanya, apakah di antara kita semua ada yang tahu siapa dulu yang akan dipanggil? Nah, ketika kita nggak tahu kan masalah umur siapa, so kita punya kesempatan yang sama, punya cara yang sama, dan keajaiban yang seperti tadi di awal kita harapkan itu datang hanya kepada orang-orang yang sudah siap. Nah, apakah kita sudah siap untuk mendapatkan apa yang kita impikan tadi? Kalau belum, yuk segera siapkan diri kita. Yang pengen ngobrol bareng sama saya gitu ya, yang pengen diskusi tentang mindset, marketing dan sebagainya, silahkan join di grup saya, ada namanya Ngamar, Ngobrol Asik Mindset dan Marketing. Silahkan join di sana ya, ada grup WhatsApp-nya. Caranya adalah /yuk ngamar atau klik link yang ada di deskripsi di bawah ini, atau mungkin di Instagram saya juga ada. Di sana silahkan di follow @brianervanda. Mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa terus nonton video-video ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda dan teman-teman Anda semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi lebih hebat mulai sekarang.